digital. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan sumber daya manusia. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. 1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor strategis, baik pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4. Persiapan kebutuhan SDM, talenta digital. 5. Persiapan terkait dengan regulasi. Digital menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Info menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi yaitu 1. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skills merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIC serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Budaya menggunakan digital atau digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membicarakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIC. 3. Yaitu etis dalam menggunakan digital atau digital etnis merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, aman menggunakan digital atau digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Warga digital yang berpancasialis yaitu 1. Berpikir kritis. Di sini melatih kita untuk tidak sekedar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan diproduksi dan didistribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Belajar untuk tidak mudah memutuskan pertemanan di media sosial dan media percakapan lainnya. 3. Memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunikasi digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital terdiri dari 1. Hak untuk mengakses, 2. Hak untuk berekspresi, 3. Hak untuk merasa aman. Indikator yang perlu ditingkatkan dalam membangun kompetensi keamanan digital yaitu 1. Pengamanan perangkat digital, 2. Pengamanan identitas digital, 3. Mewaspadai penipuan digital, 4. Memahami rekaman jejak digital, 5. Memahami keamanan digital bagi anak. Media digital yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIC serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Mesin pencarian informasi memiliki 3 tahapan kerja sebelum penyajikan informasi kita butuhkan yaitu 1. Penelusuran yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. 2. Pengindeksan yaitu pemilahan atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. 3. Pemeringkatan yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Internet yaitu 1. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital. 2. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. 3. Memperlakukan email sebagai peran pribadi. 4. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. 5. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. 6. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa seizin terlebih dahulu dari penerima pesan. Internet yaitu 1. Menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. 2. Tidak menggunakan huruf kapital semua. 3. Membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. 4. Menggunakan BBC, blind carbon copy, bukan carbon copy untuk menghindari tersebar email milik orang lain. 5. Tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. 6. Menghargai hak cipta orang. 7. Menghargai privasi orang lain. 8. Jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Etika bermedia sosial. 1. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. 2. Gunakan etika atau norma dalam berinteraksi dengan siapapun di media sosial. 3. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. 4. Pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. 5. Manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi.
6. Yaitu pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. 7. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. 8. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Media sosial memiliki 5 karakteristik, yaitu 1. Terbuka. 2. Memiliki halaman profil pengguna. 3. Terdapat fitur bagi pengguna. 4. Tanda waktu di setiap unggahan. 5. Interaksi dengan pengguna lain. Kita sebagai subjek dalam dunia digital memiliki hak dan kewajiban berupa A. Akses dan tidak diskriminatif, artinya kita memiliki hak untuk terhubung dengan internet. B. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. C. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. D. Perlindungan privasi data. E. Pendidikan dan literasi. F. Perlindungan terhadap anak. G. Hak mendapatkan pertolongan pelanggaran hak asasi. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi rumah sakit kebanggaan kita, kebanggaan rakyat Sulawesi Barat. Misinya yaitu 1. Memberikan pelayanan prima. 2. Peningkatan profesionalisme dan pengamalan nilai-nilai organisasi. 3. Menciptakan suasana aman dan nyaman. 4. Menciptakan unit pelayanan rumah sakit menjadi lebih mandiri, kredibel, efektif, dan efisien. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 6. Menyediakan sarana peralatan yang modern. Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan penginputan data pasien secara digital. Adalah salah satu pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat di ruang poli jiwa sedang melakukan penginputan data pasien.